VI Channel. Kali ini gua akan membuatkan kalian trik dan tips menggunakan KineMaster dasar. Jadi kita akan belajar KineMaster dasar, apa sih fungsi-fungsi dan fitur-fitur apa pada KineMaster. Jadi untuk pemula kalian bisa memulai belajar dari sekarang. Stay tune. Oke guys, ini kita sudah berada di halaman utama dari KineMaster. Di sini terbagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Oke, saya jelaskan sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah project-project yang telah kalian buat dan berapa jumlahnya itu bisa dilihat dari urutannya ya. Kalau di sini bisa dilihat saya telah membuat sekitar 305 project menggunakan KineMaster. Oke, ini bisa kalian scroll ke bawah historinya. Oke, terus yang sebelah kiri ini yang pertama ini adalah KineMaster Asset Store. Nah, KineMaster Asset Store ini adalah buat menambahkan aset-aset yang ada di KineMaster seperti transisi atau efek-efek lainnya. Nah, itu dari sini ya. Nah, kalau yang ini untuk memulai project, kalau yang ini adalah support KineMaster melalui YouTube ya. Jadi kalau kalian ingin membuka official YouTube-nya atau official webnya, kalian bisa buka dari sini. Oke, yang lain standar nih pengaturan bisa dari dalam. Terus yang ada follow Instagram juga. Oke. Biasanya kita langsung saja masuk kepada bagian yang ini adalah membuat project. Oke, ini adalah halaman select aspect ratio, dimana terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ini adalah rasionya 16:9, yaitu biasanya digunakan untuk membuat film, sinematik dan lain-lain, digunakan untuk YouTube dan lain-lain ya. Kalau yang tengah ini 9:16 ini biasanya buat Instagram story dan lain-lain lah. Biasanya kalau story di Instagram pakai yang ukuran segini ya. Oke, kalau yang 1:1 ini biasa juga bisa buat YouTube, juga bisa buat Instagram, juga bisa buat Facebook, juga bisa. Cuman ini biasanya jarang digunakan. Kalau yang ini buat video sinematik, ini buat Instastory, dan ini biasanya buat video-video biasa. Oke, langsung kita pakai yang 16:9 ya, karena biasa banyak digunakan adalah 16:9 rasionya. Oke, kita sudah masuk ke dashboard dari KineMaster. Di sini adalah workspace-nya. Workspace ini adalah tempat kita menggunakan atau mengedit KineMaster. Di sini ada fitur-fiturnya. Oke, saya jelaskan dari pertama. Ini adalah layar tampilan untuk video atau gambar yang kalian tampilkan nantinya. Oke, di sini ada frame-nya, jalur frame-nya. Jika kalian nanti mengedit video, di sini akan muncul frame-nya, frame video atau frame gambar segala macam ya. Oke, yang ini adalah undo. Undo adalah memundurkan satu langkah untuk edit video kalian. Jadi kalian mundur satu langkah. Kalau yang ini ada redo adalah memajukan satu langkah. Setelah kalian misalnya telah mengundo, kalian bisa meng-redo lagi. Oke. Di sini adalah untuk share ini biasanya untuk merender atau men-share kemana gitu ya. Oke, di sini ini adalah project setting. Ini biasanya jarang digunain sih. Biasanya default aja seperti ini. Oke, untuk audio, video dan editingnya. Oke. Terus yang ini adalah memperkecil. Jadi nanti ada ukuran kecilnya, kita bisa lihat track videonya lebih rinci di sini. Oke.
Oke, kalau yang ini buat back ini. Oke, kalau yang di pojok kanan atas ini untuk kembali ke halaman sebelumnya itu. Nah, dashboard yang ini ya. Oke, kita ulang. Nah, di sini ada lingkaran ini, ada terdapat fitur seperti media, layer, voice dan audio. Serta di sini ada tombol play dan tetap di sini ada buat KineMaster aset marketnya ini ya, yang di sini. Oke, yang tombol tengah ini adalah untuk merekam. Biasanya ada merekam foto atau merekam video. Ini foto. Oke. Yang satu lagi adalah merekam video yang ini. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang media. Media ini adalah project yang akan kalian masukkan ke dalam workspace ini. Jadi kalau kalian membuat video pastinya kalian ada objeknya dong. Objeknya apa? Misalnya media. Nah, ini medianya dimasukkan ke dalam workspace ini. Saya ambil contoh ya. Ini misalnya. Nah, kita bisa masukin media video ataupun media foto. Kita bisa masukin media video atau media foto. Nah, jadi kegunaan media ini adalah untuk memasukkan objek berupa media video atau foto. Oke. Kalau layer digunakan untuk sama menambah media cuman sebagai layer. Contohnya seperti ini. Kalau sebagai layer itu berarti dia ada di layer kedua ya, bukan pertama. Ini kan ibaratnya layer pertama nih ya, berada di atas. Nah, nanti kalau kalian masukkan media layer ini, mereka akan berada posisinya meniban. Misalnya seperti ini. Saya tiban dengan masukin sebagai layer yang ini. Nah, dia akan niban seperti ini di depannya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah. Oke, jadi kegunaan media layer ya seperti itu. Nah, yang kedua adalah efek. Bisa kita masukkan seperti efek ini nanti niban di atas gambar kalian seperti ini. Nah, ini bisa kita bikin jadi full atau sebagian saja. Nah, ini kita bisa bikin ya. Oke, yang ketiga adalah overlay. Overlay ini kayak emot-emot gitu, emot-emot atau ya seperti itulah. Jadi kita bisa masukin ke dalam video juga seperti ini. Nah, ini bentuknya ada yang file gambar, ada yang juga yang seperti ini GIF ya. Jadi dia seperti GIF juga, jadi dia bisa gerak. Ini di sini modelnya banyak. Nah, jadi pokoknya fungsinya layer ini untuk niban ya, buat niban. Jadi dia nggak bentrok sama file yang ditiban itu, dia akan niban di atasnya. Oke, teks juga sama, dia akan meniban di atasnya seperti ini. Jadi kalau kita mau memberi judul atau subtitle itu kita bisa pakai teks ini. Yang terakhir adalah
handwriting ini kita buat nulis terutama ya, buat nulis di sini. Jadi kita bisa terserah mau tanda tangan kek atau mau apa, kita bisa melakukan penulisan pada layer ini ya. Ini warnanya bisa kita atur dan fungsi penanya juga bisa kita atur di sini. Bisa kita atur ya. Oke. Dan kita juga bisa hapus. Nah, ini untuk ukuran penanya bisa kita atur juga. Oke, jadi itu fungsi layer. Yang ketiga adalah fungsi voice. Voice ini adalah untuk merekam suara. Jadi misalnya kayak kalian membaca berita gitu ya. Nah, ini kita pakai voice ini. Yang terakhir adalah audio. Audio ini kita mengambil lagu dari galeri kita bisa, atau dari musik aset juga bisa. Musik aset ini biasanya disediakan oleh KineMaster, jadi bebas copyright sih sebenarnya, karena copyrightnya dari KineMaster. Kita pengguna KineMaster, jadi kita copyrightnya free. Untuk audio ini juga bisa kita cari sendiri sih sebenarnya di musik aset. Di sini kita bisa mencari di aset store-nya yang ini. Nah, jadi di setiap fitur ini sebenarnya ada hampir semua ada aset store, yang mana kita bisa mendownload yang terbaru dari audio atau dari efek-efek atau dari klip grafik ya. Oke. Fungsi yang di sini sudah saya bahas semua ya. Lalu saya akan masuk, kalau kita klik ini medianya, kita akan memunculkan workframe baru, pokoknya fitur-fitur yang baru lainnya atau alat kerja baru, dimana fungsinya masing-masing berbeda. Yang pertama adalah ini ada gambar gunting. Gunting ini adalah untuk memotong media. Memotong media, misalnya ini ada trim to left of playhead. Ini kita memotong ke sebelah kiri. Jadi sebelah kiri dari garis yang ini akan habis. Misalnya seperti ini. Nah, ini sebelah kirinya habis ya. Kalau yang satu lagi berarti sebelah kanannya habis. Nah, oke. Kalau split at playhead ini adalah memotong menjadi dua bagian. Jadi nanti akan terbelah menjadi dua. Nah, seperti ini. Ini fungsinya untuk kita menyertakan transisi. Oke. Ini kalau di zoom dia akan ada kayak jembatan seperti ini ya. Ini nanti digunakan untuk menyisipkan transisi. Oke. Terus ada lagi split and insert freeze frame. Jadi ketika kalian memencet tombol yang ini, yang terakhir ini dari trim, dia akan membagi dua dan dia akan otomatis menyisipkan gambar yang di capture dari media ini tentunya. Misalnya lagi nih, yang ini, nah dia akan capture dulu. Nah ini adalah capturean pada saat garisnya berada pada media di titik itu, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya video, ya posisinya akan pada saat titik ini berhenti, misalnya ya. Nah, dia akan berhenti nih menjadi gambar, ya. Dia akan menjadi gambar dan kemudian akan video lagi. Biasanya ini ya kita gunakan untuk kayak mempause gitu ya. Oke. Itu kegunaannya untuk biasanya sih buat konten-konten yang menggarisbawahi, deng gitu loh. Oke.
Itu adalah fungsi trim. Terus ada fungsi yang ini apa nih? Ini adalah cropping. Cropping ini adalah kita mengcrop. Misalnya kita mengcrop gambar, menzoom atau mau berada pada posisi yang mana, itu kita bisa pakai ini. Misalnya kita mau medianya sebesar ini aja, bawahnya dihilangin, kita bisa. Jadi kita aturnya adalah atas sama bawah adalah sama. Oke, atas sama bawah adalah sama. Jadi dia akan tetap pada posisi ini. Jika atas dan bawah beda, maka gambarnya akan kayak slideshow gitu, akan gerak. Misalnya kita mau mulai dari sini, nggak kelihatan mukanya, terus berakhir pada sampai sini. Oke, nah dia akan jalan nih, dia akan running berdasarkan posisi yang tadi. Oke, nah ini jadi kegunaan dari crop ini seperti ini, ya, cropping. Oke, ini saya undo dulu. Oke, yang ketiga adalah rotate. Rotate ini seperti biasa, kita bisa merotasi gambar atau video, ataupun kita bisa menjadikan mirror. Jadi yang kiri ke sebelah kanan ke sebelah kiri, ya. Biasanya kalau mau main gitarnya jadi kidal ya pakai ini. Gitu. Oke, itu adalah fungsi dari mirror atau rotasi. Terus di bawah sini ada apa nih? Ini ada clip grafik. Clip grafik ini kegunaannya untuk menambahkan grafik pada media atau gambar atau video. Jadi kita tambahkan kayak grafiknya gitu ya, kayak ada tema atau template lah. Ya, kalau saya ambil contoh ya. Misalnya di video ini saya akan memberikan kayak tema-tema horor atau mencekam lah gitu ya. Saya bisa pakai yang ini, klip grafik yang ini. Nah, jadi seperti kayak berbau mistis ya kan. Jadi itu fungsi klip grafik adalah seperti itu ya. Di sini banyak, kita bisa pilih yang mana aja, atau kita bisa mendownloadnya dari Asset Store. Oke. Nah, itu dari fungsi dari klip grafik. Kalau speed control adalah untuk mempercepat atau memperlambat video. Jadi kita bisa slow motion sampai dengan 1/4 kali atau 0,25 kali. Atau kita bisa mencepatkannya sampai 2 kali. Misalnya gini, kita buat jadi cepat ya. Nah, dia akan cepat. Jika kita melambatkan, dia akan melambat. Speed control. Nah, seperti ini. Dia akan jadi lambat. Seperti itu ya. Ini rotate dan mirroring sama fungsinya seperti yang tadi. Color filter ini dia buat memainkan warna. Ini kita bisa pilih warna yang bervariatif atau yang kita ingini ya. Nah, seperti ini. Jadi biasanya kan kalau misalnya enggak yang horor-horor, biasanya warnanya agak seperti ini gitu ya, jadul, horor. Ya, jadi ini untuk memilih gambar yang sesuai dengan selera kita. Selanjutnya adalah color adjustment. Color adjustment ini kita memainkan bright, light sendiri. Jadi bedanya sama yang sebelumnya adalah, yang sebelumnya kan sudah diberikan template untuk warna kayak misalnya 90-an atau hitam putih. Kalau ini kita mainkan sendiri sesuai selera, ini kita atur sendiri. Nah, ini color adjustment. Terus ada lagi audio filter. Audio filter ini untuk merubah sound yang berada di video tersebut. Video ini ya. Misalnya saya punya rekaman suara misalnya. Nah, ketika saya mau mencet kayak voice changer Chipmunk ini, dia akan berubah menjadi kayak
menjadi kayak suaranya chipmunk gitu, hai gitu ya. Nah kalau yang lain juga ini kayak deep modulation ini kayak wow gitu. Jadi merubah suara, pitch suaranya dirubah. Terus yang terakhir ada di sini ada vignet. Vignet ini biasanya tuh digunakan buat ini ya, buat sinematik gitu. Jadi kayak ada kayak vignetnya seperti itu ya. Jadi ini misalnya saya hilangkan dulu nih ya. Saya hilangkan colornya dulu menjadi normal. Nah, ketika saya memberikan vignet, dia akan seperti ini. Nah, jadi seperti sinematik gitu. Kiri kanannya menjadi gelap. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau di sini ada satu lagi, lupa tadi. Di sini ada sound, ada volume. Di sini kalau di sini kan ada suara nih ya. Kalau kita mau mematikan suara atau mengecilkan suara, kita bisa menggunakan fitur ini. Ini saya matikan nih. Nah, dia menjadi senyap. Oke. Atau kita bisa memainkan pennya, balance ke kiri atau ke kanan. Nah, ini kita bisa. Kalau kompresor ini dia akan kayak mendua kali lipatkan besar suara pada sound tersebut. Jadi akan lebih besar. Biasanya digunakan buat voice. Oke. Nah, seperti ini ya. Biasanya saya contohin seperti ini. Misalnya ini soundnya saya matiin. Misalnya ini soundnya saya matikan. Biasanya ditambahkan dengan lagu seperti itu. Gitu, orang main KineMaster biasanya seperti itu ya, ditambahkan lagu. Jadi biar nggak bentrok sama suara awalnya. Atau bisa sih, kalau misalnya nggak terlalu mengganggu ya bisa. Misalnya kayak ada berita gitu ya kan, ada berita terus kita masukkan background suara musiknya. Oke, di sini bisa kita tambahkan teks atau efek-efek ya. Atau efek klip grafiknya bisa kita tambahkan biar lebih sinematik seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini sudah semua ya. Kalau kita ingin menambahkan video wajah kita ya, kita bisa menambahkan ini pakai camcorder ini. Nanti kita buat layer sehingga dia bisa tampil misalnya di pojok sini kayak gamer ya. Biasanya ada di pojok sini ya. Itu kita bisa pakai camcorder ini. Oke. Ini buat undo udah tadi ya. Misalnya kita memotong, kemudian kita membalikan satu langkah lagi, kita pakai undo. Oke. Yang kedua di sini adalah share. Ini buat render ya, buat ekspor. Jadi setelah projectnya selesai ya kita ekspor. Misalnya gini, kita ekspor nih file yang tadi saya buat, saya ekspor. Nah, ntar akan masuk ke media galeri kita. Mau kita upload ke YouTube atau kemana? Nah itu. Dia ulang ya. Kalau kita menekan tombol yang ini, dia akan tampil timeline yang ininya aja. Kemudian videonya hilang. Baru nanti kita pencet yang ini, videonya akan muncul. Jadi kalau misalnya ya medianya banyak, biasanya kan sampai bawah-bawah tuh nggak kelihatan. Kalau di sini nggak kelihatan ya, kita masih ke bawah-bawah, ribet gitu. Nah, kita pakai yang ini. Jadi dia nanti muncul di bawah sini, baru kita lihat videonya. Seperti ini ya. Video bisa kita atur. Oke. Nah, kira-kira sih seperti itu aja sih fungsi-fungsi dasar dari KineMaster. Jika ada pertanyaan yang kalian ingin tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Pasti akan saya balas kok, atau akan saya buatkan di video selanjutnya. Jika ada konten yang ingin kalian request, membuat apa, harap komen di bawah biar kita buatkan. Oke, terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya, agar konten ini berkembang. Terima kasih.